badan untuk seorang Roger dari Suzuki. Dan mari kita menyaksikan match point. Berhasilkah Bigetron mendapatkan 2-0 tanpa balas? Atau bahkan game ketiga akan dipaksakan oleh RRQ? Match of the day, mana tepuk tangannya IPL? Let's go! Menuju ke lane of down. Oke, jangan sampai kendor pastinya ya, karena sekarang kita akan melihat untuk match point untuk Bigetron Alpha. Mereka udah unggul 1 poin. Dan sekarang dengan draft yang solid, dengan draft yang cukup kuat juga, bagaimana dengan adanya satu sosok Masya, debut pick di MPL Indonesia Season 14 dengan cukup baik kali ini pun membuat dari power untuk late game ini juga bisa dipegang nantinya untuk RRQ. Oke, tapi lihat di depan sana Idok. Mencoba dipaksa untuk mundur ke arah belakang. Damage yang diberikan dari seorang Ki. Ini masih terlalu sakit. Dan Idok kali ini benar-benar mengcover dengan sangat baik pergerakan di seorang Rincia. Masih membutuhkan waktu untuk Sutsujin. Tapi dari Skylar di depan sana, Retribution dia berhasil dapatkan. Tapi Sutsujin kali ini mencoba untuk mengejar seorang Super King. Dengan tidak adanya Quatsido, dia bisa termakan begitu saja. Berbahaya. Yep. Dan emangnya juga lumayan terpressure ya dengan Ruby yang dipakai sekarang, Ruby Gold. Yep. Yang dibawakan juga dari bagian topnya, lihat ada freeze lane yang dilakukan Dayan. Karena untuk di early game selama belum punya heptasis seharusnya Superlook akan lebih tenang-tenang sedikit nih. Ya. Gak terlalu galak dia. Dan juga kayak emblem yang dibawakan sama RRQ, mereka benar-benar main defense, mereka benar-benar tahan badan di depan. Sampai akhirnya nanti damage dealer mereka dari Sutsujin dan juga Skylar. Sebaliknya, untuk dari Bigetron dia damage banget dari tadi. Kita lihat. Dia full banget damage, bahkan dari seorang Super Ken kali ini dia harus lebih aware masuk ke rumput, gak boleh sembarangan sih. Yep. Masih di pok juga, jadi saling adu pok untuk sementara waktu. Dan ini adalah posisi yang cukup tidak menguntungkan untuk Superlook karena benar-benar di pressure juga, jadi ada sedikit gold plate yang bisa didapatkan Dairen. Oke, tapi lihat dari Dairen, dia jangan sangat kuat untuk melakukan clear minion. Dan ketika udah Turtle muncul, membuat para pasukan dari tim RRQ mencoba melakukan zoning out terhadap seorang KYY. Fokus mereka akan mendapatkan objektif dari awal karena ini berbeda dengan adanya posisi mereka di game yang pertama. Super Ken bebas dapetin Purple Buff, bebas melakukan Cold karena Retribution akan di depan sana. Shadow Girl udah keluar, berhasil menunjukkan seorang Ido, tapi David Fly, 7 for this time bersama dengan ada Retribution. Turtle Sleep di tangan dari Suzuki. Wah, itu setupnya bagus banget ya, karena Frigate Glacier juga tadi dibuka. Dan Superlook bakal coba untuk maju lagi, tapi memang Dairen bukan target yang optimal, terlalu tebal. Ya, kita lihat dengan Nemo Panda dengan gagal untuk mendapatkan seorang Rich ya. Ya, itu refleks ya Refleks itu. dari Rins. Itu refleks yang sangat cepat Om Awa. Ya, sepersekian detik tadi untuk bisa langsung melakukan flickernya dia. Tapi teamfight masih belum berakhir. Ini masih saling pok satu sama lain juga. Dan invade yang dilakukan oleh RRQ Hoshi ini belum sampai ke dalam, belum sampai ke intisari dari Bigetron Alpha. Karena Bigetron Alpha, Super Ken masih bisa farming. Oke. Super Ken bahkan dia menggunakan retributionnya benar-benar tidak mau satupun ada jungle yang dimakan oleh sosok dari tim RRQ. Balik lagi dan kalau ketangkap dengan tahun itu kasusnya berbeda. Ngeri-ngeri sedep ya movement yang dilakukan juga. Tapi ya kita akan melihat bagaimana dari potensi di area gold lane-nya juga, di XP juga, dan bahkan dengan satu buah kesempatan yang bisa dilakukan. Superlook ini udah mulai celah nih, karena ada sedikit platingan yang dilakukan. Oke. Tapi nampaknya dengan audience prediction, tadi 91 ternyata bertambah kali ini dari 12%. 3%. Gak masalah, naik 3% ya. tetap angka. Betul. 3% tetap angka. Tapi lihat di review mereka benar. Guardian? Wow, mencoba untuk menangkap di mana posisi dari seorang Hayabusa dari Super King. Dan Super King karena Quatsido, ini berbahaya untuk dirinya. Retribution yang on point, mundur ke arah belakang, tapi Sober Low fokus menunjukkan seorang Idok. Berhasil ditangkap dengan harga Asier. Membuat para pasukan dari tim RRQ, mereka memaksa tim fight lebih. Dengan Lycan Pound, tapi Cara Moreno. Dan akhirnya Disengage adalah satu-satunya jawaban untuk tim RRQ. Alright, masih cukup bersabar, punishment dilakukan juga, tapi Dairen ini akan berada di lini paling depan, dia yang akan coba untuk memakan nantinya damage dari Superlook dan juga Super Ken. Ya, persetan untuk Superlook selesai ya. Ada satu heptasis juga. Satu jaminan untuk bisa memberikan burst damage setidaknya ini ke marksman atau ke mage dulu nih. Oke, dan Dairen ini benar-benar tugasnya men-zoning out, nempelin. Wah, apalagi ketemu Ki kan. Ki Iya. untuk Grok sendiri gak punya magic defense. Iya, ketempelan Iya. loh. Ini kalau misalnya 2 turtle diamankan RRQ ini udah langsung snowball banget sih RRQ. Haritnya punya power,
Ruby-nya nggak bisa ngelakuin solo pick up, jadi RRQ-nya punya kesempatan untuk melakukan pick off ke arah bottom lane. Yep. Dan bergerak lagi karena top lane ini Superlook masih belum punya damage yang cukup ya sebenarnya untuk bisa nyicil pastinya. Apalagi di top lane-nya tadi ada cicilan ke arah platingan turret juga kan. Iya, dan karakteristik dari Superlook ketika dia menggunakan Masha ya, dia lebih sering untuk main satu lane. Oke. Sampai dengan dia jadi itemnya baru nanti dia join. 2-3 item lah baru Tapi nanti dia join. berbeda nih teamfight. sekarang. Tadi Dia udah sempat kan? teamfight dari awal. Kalau itu karena dia deket tadi. Aha. Dia deket dengan purple buff-nya masih bisa dibantu juga buat di awal-awal. Kalau gue jadi Superlook ya, gue lebih suka kalau target utama gue tetap high range Skylar sih. Tutsujinya biarin aja, tapi sama-sama backline-nya dihajar abis. Entah mungkin Rinsya atau Skylar, pokoknya intinya gimana caranya backline-nya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi Super Kane berhasil mengamankan double purple buff, kena avatar of God yang hampir saja menggetok ke arah Super Kane. Yep. Itu akan cukup berbahaya. Yep. Dan kondisinya kali ini, Super Kane kayaknya agak cukup bingung apakah dia harus bisa menggunakan ke arah dari Sky Pistar atau tidak. Karena dia butuh itu sih untuk Uranus dan juga untuk dari seorang Gatot Kaca. Oh, Dairen. Oh, mulai berasa. Wall shot dikeluarkan tapi Purify masih ada di depan sana. Ditangkap oleh seorang Ito. Following up dari seorang Skylar. Fokus berhasil melakukan Superlook. Damage burst yang diberikan di arah mid lane. Berhasil membuat para pasukan dari tim RRQ. Mereka berhasil ditukar dengan adanya Dairen. Tidak mau ada satupun yang sia-sia. EXP lane, tukar EXP lane. Yap, pertukaran terjadi tapi keuntungan masih dipegang sama RRQ karena Susujin tadi cukup free juga untuk dapetin outer turret di top lane, Om. Ya meskipun belum ada poin kill sama sekali ya untuk Sujin, tapi setidaknya kita tahu bahwa mereka punya potensi. Gini, dia melepas anti-crowd control-nya. Dan ketika itu Avatar of God dia berjuang seorang Eman, mencoba untuk melakukan Eman. Dengan adanya sosok dari Superlook menangkap ke arah seorang Ito. Selamat. Kelas yang sensitif for this time. Tapi nampaknya tidak bisa terlalu lama membuat para pasukan dari tim RRQ. Mereka hampir saja kehilangan sosok dari Huchin. Dan bahkan Rinsya di arah bottom lane. Masih mau dapetin satu poin kill dari seorang Superlook. Dan terlalu jauh. Bahkan gak berhenti, Dairen. Oke, Dairen gak akan bisa bertahan dengan lama. Dia pastikan tumbang dengan damage 2% yang diberikan oleh tim dari Bigetron. Oke, dan RRQ Hoshi memanfaatkan waktu pastinya untuk langsung set up menuju ke arah turtle. Dan harusnya ini akan menjadi perfect turtle untuk Susujin karena tidak ada sosok jungler di area turtle tersebut. Dan akhirnya menjadi perfect turtle untuk RRQ Hoshi. Ujin berhasil mendapatkan turtle-nya kali ini dengan perfect. Ujin benar-benar mengerikan dengan adanya Roger dan itu adalah salah satu hero yang membuat dia savage yang melakukan itu. Kemarin, pakai Roger ya. Iya, pakai Roger ya. Roger. Tapi balik lagi turret ini masih belum ada yang hancur juga untuk RRQ. Dan power scaling nantinya untuk Superlook, Om. Yang harus diantisipasi sama RRQ Hoshi. Ya karena banyak hero yang memang harus bisa farming dulu ya buat Bigetron. Masha satu, Hayabusa juga yang kedua. Jadi mereka butuh waktu dan waktu ini yang lagi dikejar juga untuk RRQ Hoshi. Jangan sampai ke bawah dan bisa jadi satu demi satu. Super Ken jadi duluan. Terus nanti misalnya buat si Superlook-nya juga jadi. Dan dari player head to head antara Super Ken dan juga Sujin hampir sama sih untuk keduanya. Mungkin lebih galak buat Sujin kali ya. KDA ya. Benar, dari sisi kayak dia lebih besar juga kalau GPM-nya ya undi-undi. Nanti bisa saling kejar mengejar juga. Oke, sementara di tengah, kayaknya outer turret bakal dipaksa kan? Wah, kali ini terkena Avatar of God tapi watch out for defensif. Membuat para pasukan dari tim Bigetron dengan coba di-dive in dengan ada Skylar dengan Saman Phone. Chronodes yang tidak bisa dihentikan dan berhasil mendapatkan Moreno. Bahkan di depan sana Eman terhajar, tercabik-cabik berdasarkan satu poin kill tambahan dan Superlook yang tidak bisa didapatkan. Membuat tim Bigetron malah kehilangan 3. Mereka seperti RRQ di game pertama. Ketika mereka sudah sadar tidak ada gold yang bisa mereka adu. Item yang kalah, level yang kalah mereka masih mau paksa team fight. Dan itu dia, power team fight dan kayaknya tertinggal. KYY tertinggal sekalipun bahkan Skylar bisa mendapatkan satu point kill. Jaminkan ada depan dan para pembom di tangan dari Skylar ini makin lebih mengerikan. Betul, dan bahkan kali ini RRQ Hoshi mereka komit, mereka bersatu padu untuk bisa bersinkronisasi dengan skill-skill yang mereka miliki. Yap, Dan akhirnya ngebuat dari Bigetron Alpha, Servani satu-satu. Benar, dan pemilihan untuk Uranus juga ini menjadi badan yang cukup tebal Wow. di depan. Di cover dengan Revitalize nih yang dimainkan dengan Idok tadi. Membuat dia meskipun ditabrak, ditangkep, dia masih akan sustain banget. Terutama dengan Consecration yang bakal buying time kembali. Yap, apalagi tadi dia juga hadirnya nggak dari depan ya, dari samping. Betul, ini Oracle juga buat si Dairen. Sangat tebal sekali. Sangat sulit buat bisa langsung di pick off. Apalagi Hayabusa nih ya, yang akan kebagi nanti buat shadow kill-nya. Iya, abis itu Dairen pakai Winter Crown deh. Wah, Kan biar Terus- dia nggak bisa di solo pick off. Iya benar. udah ada Purify. Winter Crown abis itu ganti Immortal, udah kelar. Makin waktu banyak banget yang dibuat oleh seorang Dairen. Kalau Winter Crown lagi team fight, kebagi ke temennya. Iya, kasihan banget ya. Oke, tapi Lord, Retribution dari seorang Sobercat.
berhasil mendapatkan retribution, tapi dengan tidak adanya lagi Dikejar. Coach Shadow dikejar begitu saja. Target utama mereka Super Cat, Lycan Punch ke arah yang lain, dan Super Cat Shadow Kill terbagi menjadi 3 dan bahkan hanya coba untuk menyelamatkan dirinya tidak ada. Coach Shadow-nya masih cooldown. Dan ini terjadi lagi ya, dapetin ke arah Lord, namun terpick off. Akhirnya ngebuat dari Lordnya tidak bisa diutilize semaksimal itu. Ya, primadona selama match kali ini selalu ada di tangan Lord, diperebutkan tapi tidak dijaga. Wow. Nah ini, Lordnya memang sudah spawn. 10 second untuk Super Ken. Tapi lihat bagaimana zoning buat Arki Hoshi. Ini sudah ada di depan base tepat begitu Alpha. Gak bisa keluar loh sama sekali. Wah ini ternyata bukan cuma sekedar setengah map jalan ya. Baru Iya. juga keluar rumah. Baru keluar, tapi lihat di depan sana perpasukan dari tim RRQ mereka terpancing dengan adanya Fortify. Glacier menangkap perpasukan dari tim Piketson. Kill Skylar tidak ada damage sama, tapi tampaknya Sun Sujin berhasil memberikan Lycan Pounce dan Shadow Kill ke arah bottom lane. Mundur ke arah belakang, kabur begitu saja dari tim RRQ membuat disengage. Yang kerugiannya masih ada di tangan dari RRQ sih sebenarnya. Iya dan RRQ harus sadar gak sih dengan adanya power of counter initiate Yep. dari Grok. Dan juga nabrak sih tadi. Jadi Super Ken yang selalu nabrak kan. Dia nge-spam aja tuh Thunderclap-nya dia. Dan secara terus-menerus kita melihat akan seperti apa nantinya juga untuk Masha ya. Karena tadi ada DOD untuk second item yang baru selesai juga. Bahkan Endless Battle juga selesai untuk Super Ken. Akan ada true damage bagi Hayabusa ini. Sedangkan goldnya masih dipegang Arki Hoshi. Mereka masih pegang sepedan Winter Crown buat Dairon. Nah, Itu dia. Iya, ketika Barengan kita lihat, udah bersama-sama kita asumsikan, tapi ternyata memang beneran akan terjadi. Oke, dia udah punya Thunder Belt ya buat first itemnya tadi. Kayak udah slow, terus dapat hybrid defense juga. Yep. Masih ada Winter Crown. Ada Oracle lagi kan. Pakai Oracle buat revitalize atau buat nge-heal sendiri. Iya, Regennya makin kenceng ya kan. Alright. Dan itu yang harus diselesaikan ya PR untuk Bigetron karena balik lagi ini Diren bakal jadi satu pengganggu pastinya di sosok terdepan. Benar. Sementara kalau dari Alarki mereka juga harus ngejawab gimana caranya agar trigger dari Watchard sih. Karena nanti Watchard menjadi satu sosok penentu juga untuk counter initiate yang bisa dilakukan oleh Bigetron Alpha. Ya, menurutku selama Purify masih ready buat Arki Hoshi, mereka nggak perlu takut sama sekali buat engage. Ini nih modelan-modelan daerah yang udah bakal keberi kagu. Walaupun dengan ada Omon Fender sekalipun nggak masalah, karena dia masih ada Winter Crown. Tapi dengan sangat sigap para pasukan dari tim RRQ, mereka mau tetap nge-zoning out. Walaupun Super Ken terbelakang di depan sana, ini berbahaya Ido bisa menangkap Super Ken. Tapi calculate-nya masih miss. Untung dengan sangat cepat dari Super Ken keluar dari jeratan seorang Ido. Ya, Coach Shadow yang langsung tepat mundur. Yang pastinya sekarang Skylar pun sudah selesai dengan satu Modifying Glaive dan Sun Sujin. Great Dragon Spearom. Jadi S ya, buat bisa mengejar untuk menambahkan juga efek dari critical yang diberikan. Dan ya itu berarti akan ada potensi untuk Sutsujin bisa melakukan solo pick off juga ya terutama. Oh, KYY cukup berbahaya karena lagi-lagi ya poke damage magic gitu yang ngebuat akhirnya KYY pun masih bisa kecicil sedikit demi sedikit dengan Frigate Glacier. Gak berasa, tapi lama-lama kalau sering-sering juga hilang gitu ya. Iyalah. Seperempat, lama-lama setengah bar. Lihat, dia benar-benar nggak bisa terlalu lama, tapi Amon Vended mencoba untuk memaksa ke arah Dairon dengan Winter Crown yang masih ada di tangannya itu nggak cukup Skylar solid. ditarget. Skylar menjadi target utama sama Force ke arah belakang. Langsung ada Shadow Kill, Skylar! Kali ini mereka berhasil menyamakan Skylar dan bahkan Darus Super King. Terlalu jauh, berhasil dimakan oleh para pasukan dari tim RRQ. Dua teamfight yang berbeda, berhasil menimbulkan Rapid Kill dan salah satu tidak. Media! Terlalu banjir Maniac untuk hari ini dan bahkan Sun Sujin tidak mau lepas dari tren yang ada hari ini. Oh, dan bahkan one straight push, mereka gak butuh Lord, mereka bakal paksa di arah tengahnya. Oke, one straight push di tangan dari RRQ menuju ke arah base dan membuat para pasukan dari RRQ berhasil memecahkan base turret yang mereka miliki. Lihat, bermain dengan pelan, biarin wave-nya kelar dan RRQ membuat Bigetron berbangsa di game yang ketiga. Sang kelinci percobaan gagal untuk mendapatkan title final.